Nah, kurikulumnya kan beda nih antara BDP sama OTKP. Kurikulumnya beda. Arahan outputnya juga beda. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Ini saya lagi ada di SMK Negeri 1 Banyumas. Nah, ini SMK-nya keren banget. Ini cuma bagian depannya aja loh guys. Bagian belakangnya lebih keren lagi. Yang saya suka dari SMK ini adalah banyak tempat hijau-hijaunya. Jadi siswa bisa berkreasi. Itu ada yang lagi bikin konten, ada yang lagi olahraga. Tuh, di situ banyak dada-dada. Lagi pada bikin konten. Nah, hari ini saya agendanya bersama teman-teman PT Kombas itu ngajar sebagai guru tamu kelas industri di 2 kelas sekaligus, yaitu di jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, sama jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Loh, Om Tri kok masih pakai nama BDP sama OTKP? Ya karena mereka ini kelas 11. Gitu. Kalau kelas 11 masih pakai kurikulum lama, yaitu kurikulum K13. Tapi kalau untuk yang kelas 1, kelas 10 itu namanya sudah berubah jadi OTKP jadi MPLB, kemudian BDP jadi pemasaran. Nah, materi hari ini kebetulan sama dua-duanya. Antara saya lepas ini dulu. Nah, jadi untuk yang jurusan kelas 11 jurusan BDP sama yang kelas 11 jurusan OTKP itu materinya sama, yaitu soal TikTok. Gitu. Wah enak ya Om Tri ya kalau materinya sama ngajarnya bisa bareng. Ya enggak juga. Kenapa? Karena itu 2 kelas yang berbeda, jadi kami juga mengirimkan 2 mentor yang berbeda. Untuk yang jurusan OTKP yang ngisi tadi Mas Afif. Sementara untuk jurusan BDP yang ngisi mentor Kombas namanya Mbak Diah Purwiyati. Nah, jadi ini enaknya kalau kita sudah punya tim mentor. Jadi kita bisa bagi-bagi peran. Jadi kalau misalnya ada kelas guru tamu kelas industrinya paralel, kita nggak bingung. Gitu, ada 3 kelas, 4 kelas, ya udah kita ngirim 3 mentor sama 4 mentor sekaligus pada saat yang bersamaan. Gitu. Nah, tadi saya cerita ya, materi hari ini adalah TikTok. Gitu. Nah, tapi apakah kemudian materinya sama plek-ciplek? Tentu saja enggak. Gitu. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka ini memang kita sebagai dunia industri juga dituntut membuat penyesuaian. Jadi harus disinkronkan kan, makanya di awal ada yang namanya tahapan sinkronisasi kurikulum. Masih ingat kan ya? Saya sudah bikin video soal itu, sinkronisasi kurikulum. Nah, di tahapan sinkronisasi kurikulum ini kita diminta menyesuaikan, menyelaraskan antara tuntutan dari kurikulum yang di pihak sekolah sama kebutuhan kita di dunia industri. Gitu. Nah, kurikulumnya kan beda nih antara BDP sama OTKP. Kurikulumnya beda. Arahan outputnya juga beda. Jadi kalau misalnya jurusan BDP itu outputnya arahannya jadi wira swasta, wira usaha. Tapi kalau misalnya jurusan OTKP itu arahannya setelah lulus mereka menjadi admin online. Nah, ini yang basic fundamental yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman mau masuk sebagai guru tamu. Ketika teman-teman mau masuk next step ke kelas industri. Ini basicnya harus paham dulu.
jurusan yang teman-teman ampu, teman-teman ajar, teman-teman masuk itu outputnya arahannya mau kemana. Nanti baru kurikulum kita menyesuaikan. Gitu. Jadi TikTok versi kita ngajar ke jurusan BDP sama TikTok nanti kita ngajar ke jurusan OTKP itu pasti ada bedanya. Nggak bisa kemudian kita plak-jiplak sama, nggak jadi. Kalau misalnya teman-teman ngajar di dua jurusan yang berbeda, materinya masih sama persis, berarti teman-teman belum mudeng kurikulum. Indikatornya di situ. Tadi ya, kalau misalnya jurusan pemasaran itu berarti arahannya setelah lulus mereka jadi wirausaha, jadi entrepreneur. Gitu. Tapi kalau misalnya jurusan OTKP atau MPLB itu menjadi admin online. Bedanya di mana Om Tri? Nah, bedanya adalah ketika teman-teman nanti ngajar di MPLB, di OTKP itu arahannya lebih fokus ke bagaimana mereka mengelola database-nya. Gitu. Karena mereka arahannya perkantoran. Gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka bikin konten yang bagus ya. Jadi basically memang ada persamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Hal-hal fundamental yang sifatnya umum itu sama-sama diajarkan, baik di ketika ngajar TikTok di pemasaran atau BDP, sama ngajar TikTok di jurusan OTKP atau MPLB. Ada basic-basic yang memang materinya sama persis. Ya kayak misalnya bikin konten ya sama-sama bikin konten. Gitu. Mereka upload, mereka optimasi ya sama-sama upload dan optimasi. Gitu. Tapi kemudian spesialisasinya yang berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk jurusan OTKP itu nanti titik tekannya, fokusnya itu lebih ke selain hal yang basic tadi, lebih ke bagaimana manajemen database, manajemen akun, manajemen konten itu yang betul-betul harus ditekankan. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk jurusan BDP atau pemasaran itu nanti titik fokusnya di jualannya, bagaimana mengoptimalkan TikTok Shop-nya, karena mereka adalah jurusan pemasaran. Jurusan pemasaran tentu saja outputnya adalah omset yang mereka dapatkan dari TikTok. Nah, tapi kalau misalnya untuk jurusan MPLB atau jurusan OTKP, outputnya adalah bagaimana mereka memanage database-nya. Database konten, database akun, itu lebih fokus ke situ. Nah, itu bedanya. Nah, kalau teman-teman sudah paham itu, sudah paham perbedaan itu dan bisa mengaplikasikan perbedaan itu ke materi dan kurikulum yang teman-teman buat, itu keren. Pihak sekolah pasti akan sangat respect ke kita, akan sangat percaya ke kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita sebagai dunia industri itu betul-betul paham kebutuhannya sekolah. Kita sebagai dunia industri betul-betul paham tuntutan kurikulum seperti apa, dan kita bisa mengkolaborasikan, mensinkronkan dengan kebutuhan real kita di dunia industri. Di situ. Jadi itulah fungsinya kita paham kurikulum, itulah fungsinya kita melakukan yang namanya sinkronisasi. Gitu. Ini kuncinya. Terus terang ini adalah kunci yang menyebabkan PT Kombas Digital Internasional itu bisa nge-lead, bisa memimpin di urusan hubungan kerjasama dengan SMK. Gitu. PT Kombas jadi trademark standar bagi dunia industri yang pengen kerjasama dengan SMK itu karena itu. Karena kami betul-betul paham kurikulum itu seperti apa, tuntutan sekolah itu seperti apa, plus kemudian mensinkronkan, mensinergikan dengan kebutuhannya PT Kombas Digital Internasional sebagai mitra industri. Kolaborasinya di situ, itu yang kemudian tidak mungkin sangat sulit dilawan oleh mitra industri lain yang juga masuk ke sekolah.
Makanya kemudian Kombas kalau sudah masuk ke sekolah ya sudah. Industri yang lain susah untuk masuk. Gitu. Nah, jadi basic pemahaman soal kurikulum itu yang teman-teman perlu pahami. Jadi jurusan yang berbeda itu tentu saja treatmentnya, kurikulumnya, pendekatannya itu pasti harus beda juga. Meskipun materinya sama-sama materi TikTok, ya. Tapi kalau misalnya ngajarnya di jurusan MPLB atau OTKP sama ngajar TikTok di jurusan BDP atau pemasaran, itu angle-nya memang perlu sedikit dibedakan teman-teman. Nah, tadi sudah sesi pemberian materi. Jadi Mas Afif ngajar TikTok di jurusan OTKP, kemudian Mbak Diah ngajar TikTok di jurusan BDP pemasaran. Terus sekarang mereka lagi diminta untuk bikin konten. Nah, kita cek nih, lagi pada ngapain bikin kontennya. Udah selesai belum bikin kontennya? Nah ini teman-teman yang tadi diminta bikin konten lagi ngapain nih? Tuh. Nanti kalau udah selesai bikin konten, balik lagi ke kelas ya. Hai guys. Ya. Hai guys. Ayo nih bareng-bareng kita. Ya. Ini. Iya. Ini siswa SMK 1 Boyola 1 Banyumas yang keren nih. Hai, oke. Amin, calon pengusaha sukses ya. Ya. Nah, ini serunya kalau kelas industri sama PT Kombas ya, siswa memang dikasih kebebasan untuk berekspresi. Gitu. Mereka keluar sambil mau olahraga dulu, mau apa dulu. Kalau saya sih terserah teman-teman aja. Suka-suka aja. Yang penting kontennya dapat, hasilnya dapat. Jadi ini yang kemudian bikin siswa juga ketagihan kalau ketemu sama tim mentornya Kombas, karena proses belajarnya asik, seru, nggak kaku. Gitu. Jadi ketemu sama tim mentornya Kombas itu bisa jadi hal yang paling ditunggu-tunggu di setiap pertemuannya. Nah, ini saya bareng sama Mbak Uci. Tadi juga ikut ngisi juga yang Mbak Uci ya ke jurusan yang pemasaran tadi ya? Iya betul, di jurusan pemasaran kelas 11. Oke, saya tadi juga sempat mampir ke dua-duanya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharekan hari ini, sore ini. Kami mau lanjut lagi perjalanan ketemu sama salah satu suhunya PT Kombas, Mas Yoga Gama Nur Cahya. Kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh dari SMK Negeri 1 Banyumas ini ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar di bawah ini. Terus kalau atau bisa PM saya langsung, WA saya langsung, bebas, nggak masalah. Atau kalau misalnya teman-teman menyukai video ini, merasa video ini bermanfaat, silakan di like, dibagikan juga supaya lebih banyak orang yang dapat manfaat dari video ini. Itu aja teman-teman, selamat sore, saya mau lanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.